Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bid'ah. Bid'ah ini adalah permasalahan yang sudah klasik, yang mana selalu menjadi perdebatan kusir di media sosial khususnya yang sangat ramai. Yang bahkan di situ orang awam pun ikut-ikutan mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Orang yang tidak pernah ngaji pun, karena ngajinya di medsos, akhirnya juga ikut-ikutan debat kusir. Sebenarnya begini loh, tergantung Anda itu ngajinya di mana. Anda yang suka membid'ahkan itu pasti ngaji pada ustadz-ustadz, pada syekh-syekh yang di situ memang suka membid'ahkan orang lain. Tapi kalau Anda ngajinya itu di mayoritas pesantren yang ada di Jawa, jadi dari dulu ajaran di pesantren khususnya yang ada di Baya mayoritas para ustadz, para masyayikh, para guru-guru itu melaksanakan peringatan-peringatan yang dianggap bid'ah oleh mereka. Contoh peringatan maulid, yasin, tahlil, dan lain sebagainya yang dikatakan bid'ah itu sudah dilakukan atau diamalkan oleh para masyayikh pondok pesantren yang mayoritas ada di Jawa, bahkan di Indonesia. Kalau kita lihat ya, dari dulu hingga sekarang mayoritas pesantren-pesantren besar maupun yang kecil yang ada di Jawa, mayoritas yang ada di Indonesia itu pelaku maulid. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu bid'ah, maulid bid'ah, yasinan tahlilan bid'ah, nanti dulu berarti Anda membid'ahkan mayoritas pesantren di Indonesia, di Jawa yang di situ melakukan maulid. Anda menyesatkan Pondok Lirboyo, Pondok Plosok, Pondok Tebuireng, dan pondok-pondok yang besar, Pondok Sedogiri, yang mana mereka notabene-nya melakukan maulid. Berarti mereka masuk neraka dong. Masyayikh, ustadz-ustadz, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu pelaku maulid. Yang mana beliau digelari Hadratus Syekh dari Timur Tengah sana. Hafal 6 kitab hadis yang sudah masyhur. Itu masa kita mau membid'ahkan, mau menganggap itu salah, membid'ahkan, mau menerakakan, yang mana kata mereka itu bid'ah pasti sesat. Nanti dulu statement kita ketika kita mengatakan semua bid'ah sesat, berarti kita mengatakan mayoritas pesantren salaf. Karena seperti Lirboyo, Ploso, Tebuireng, Pondok Ngunut, Pondok Saya, itu pesantren salaf, pondok pesantren salafiyah. Berarti kita mengatakan pondok-pondok tersebut, mayoritas pondok-pondok yang ada di Jawa, di Sumatera, di Indonesia, itu mereka pelaku kesesatan. Beranikah kita mengatakan seperti itu? Tunda poin saja. Jadi kita tidak usah ribet, lihat dulu amalannya seperti apa. Ya, tidak usah. Karena apa? Karena ketika Anda mengatakan ini sesat, itu sama dengan mengatakan mayoritas umat muslim di Indonesia itu adalah sesat. Karena mayoritas itu adalah pelaku maulid, pelaku yasinan, pelaku tahlilan yang Anda tuduhkan katanya sesat itu. Begini loh, Anda yang ngajinya diberikan pelajaran bahwa maulid sesat, tahlilan sesat, ini sesat, itu sesat. Ya udah, Anda tidak usah melakukan dengan tidak menyalahkan orang lain yang melakukan. Jadi beres, ya. Urusannya beres. Karena sebenarnya Anda itu masih minoritas. Kita itu sesama muslim ya. Anda punya pegangan, Anda punya keterangan dari syekh Anda, dari ustadz-ustadz Anda. Nah kita pelaku maulid itu juga punya sandaran dari guru-guru kita. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama punya dasar, sama-sama punya dalil. Nah kalau seperti itu lebih baik dari kita itu menjaga ukhuwah Islamiyah, saling bersilaturahim yang baik, saling berkomen yang baik, saling berwasiat takwa kepada Allah yang baik. Tidak menganggap diri kita itu paling benar, tidak menganggap diri kita itu paling ahlu sunnah wal jamaah, sedangkan yang lain itu tidak berhak menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Yang sering terjadi kan seperti itu. Yang suka membid'ahkan itu loh, itu seakan mengatakan
mereka adalah pengikut para ulama soleh, para ulama salaf, para sahabat mengikuti Nabi, sedangkan yang lain yang di luar golongan mereka itu tidak dianggap sebagai pengikut salafun soleh. Nah, ini kekeliruan sangat besar. Karena yang dikaji di mayoritas pondok pesantren yang ada di Jawa itu ulamanya adalah ulama salaf. Karangan kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama salaf. Kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya Imam Fathul Bari, kitabnya Imam Zainuddin Al-Malibari. Itu dikaji, yang mereka ulama-ulama salaf, dan kita pengikut mereka juga. Nah, oleh sebab itu perdebatan-perdebatan kusir seperti ini kalau bisa dihentikan. Kita berwasiat yang baik, karena masih banyak sekali dakwah atau PR bagi para pendai untuk mendidik masyarakat. Lalu di masyarakat itu masih banyak yang belum sholat, masih yang suka minum khamr, masih yang suka membuka aurat. Masih banyak sekali, daripada kita membid'ahkan sesuatu yang di situ tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang mana yang kita bid'ahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan syariat Islam. Tak mungkin dong orang yang sudah melakukan maulid, orang yang sudah yasinan, tahlilan, minimal mereka sudah mau berzikir, mereka mengingat Nabi ketika maulid. Nah, yang belum melakukan seperti itu banyak sekali. Yang masih belum mau berzikir, yasinan itu banyak sekali. Yang masih belum sholat itu banyak sekali. Nah, itu PR kita yang paling penting. Karena apa? Orang awam itu kadang masih bisa melakukan suatu perkara sunnah yang wajib, kadang masih ditinggalkan. Itu realita. Mereka suka melakukan maulid, tapi terkadang di rumah itu tidak sholat. Nah, yang seperti itu PR. Yang masih suka maulid ya silahkan, walaupun toh di rumah belum sholat. Nah, PR kita yang belum sholat ini loh, kita dandani atau kita arahkan untuk mau sholat. Tidak hanya maulidan saja, tidak hanya yasinan tahlilan saja, tapi bagaimana melakukan sunnah yang wajib harus diprioritaskan. Kita sedang sering mengetahui orang tidak pernah sholat, sholatnya itu hanya 1 tahun sekali ketika sholat idul fitri, sholat idul adha, mereka baru mau ke masjid. Nah, yang seperti itu, apakah harus kita larang mereka pergi ke masjid yang sholatnya 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, yang di rumah dia tidak sholat? Ya, tidak mungkin kita melarang. Karena apa? Jangan sampai dia sudah tidak sholat fardu di rumah, mau sholat 1 tahun sekali malah kita cegah. Jangan sampai orang yang di rumah itu tidak mau zikir, terus maunya yasinan tahlilan seminggu sekali, mau zikir 1 minggu sekali saja malah kita bid'ahkan. Nah, ini kan tidak etis dan tidak bijak. Ya, biarkan yang mereka di rumah tidak berzikir, tidak baca surat yasin, bacanya seminggu sekali tiap malam Jumat, itu masih mending daripada belas sama sekali. Jadi seperti itu ya untuk bid'ah. Jadi bid'ah itu jangan bilang ini bid'ah, itu bid'ah dan sebagainya. Berarti Anda ketika sering bilang bid'ah maulid, bid'ah ini, bid'ah itu bid'ah, Anda membid'ahkan, mensesatkan mayoritas pesantren yang ada di Nusantara ini. Jadi semuanya masuk neraka itu. Apakah itu yang kita inginkan? Kita menerakakan sahabat-sahabat kita yang sesama muslim, terus yang masuk surga Anda sendiri. Seperti itu.